Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Tiaji dengan NIM 139. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak ekspor dan impor dalam pengembangan sektor pertanian. Baik, yang pertama yaitu dampak positif dari ekspor, yaitu dapat memberikan sumber devisa bagi negara. Ekspor hasil pertanian seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, dan rempah-rempah menjadi salah satu penyumbang utama devisa bagi negara dan mendorong neraca perdagangan yang positif. Yang kedua yaitu untuk memperluas pasar. Ekspor memberikan akses bagi petani dan pengusaha lokal untuk mengakses pasar global yang memungkinkan mereka untuk menjual produk ke luar negeri dengan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya, untuk mendorong inovasi. Kualitas internasional mendorong petani untuk meningkatkan standar produksi seperti penerapan pertanian berkelanjutan dan penggunaan teknologi modern. Selanjutnya yaitu diversifikasi produk. Petani yang melakukan ekspor dapat mengembangkan produk yang bernilai tambah seperti produk olahan pertanian. Jadi tidak hanya produk mentah saja. Selanjutnya, dampak positif impor yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, produk seperti gandum, kedelai, dan bawang putih yang sulit diproduksi dalam negeri dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan industri dalam negeri. Yang kedua, akses ke teknologi dan input yang berkualitas. Impor benih unggul, pupuk, dan alat pertanian canggih membantu meningkatkan produktivitas petani dan efisiensi pertanian. Selanjutnya, menstabilkan harga saat terjadi kekurangan pasokan seperti akibat gagal panen, impor dapat membantu menjaga stabilitas harga dan menghindari inflasi yang tinggi pada kebutuhan pokok. Selanjutnya, diversifikasi konsumsi yang membuka akses ke jenis produk pangan baru yang sebelumnya tidak tersedia di dalam negeri. Selanjutnya, dampak negatif dari ekspor yaitu over ekspor dan kelangkaan produk dalam negeri. Akibat dari ekspor yang terus-terusan yang menyebabkan kelangkaan produk di pasar domestik dan harga barang yang untuk konsumsi dalam negeri bisa naik. Selanjutnya yaitu untuk ketergantungan pada permintaan luar negeri yang rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan internasional dan terjadi penurunan permintaan global. Yang ketiga, kerusakan lingkungan karena praktik pertanian intensif yang dibutuhkan untuk memenuhi kuota ekspor. Selanjutnya, ketimpangan harga, kenaikan harga ekspor yang dapat menyebabkan harga pangan dalam negeri menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, dampak negatif dari impor yaitu persaingan tidak seimbang. Produk impor tidak yang lebih murah dapat membuat produk lokal kesulitan untuk bersaing, yang menyebabkan kerugian bagi petani dan produksi lokal. Yang kedua, ketergantungan pada produk impor. Kelebihan impor dapat menyebabkan ketergantungan terhadap produk luar negeri, melemahkan kemampuan produksi domestik. Selanjutnya, pengaruh terhadap harga dan inflasi, yaitu impor barang dapat menurunkan harga barang domestik, tetapi juga bisa menyebabkan inflasi, terutama ketika kurs mata uang atau biaya transportasi impor meningkat. Selanjutnya, strategi untuk memaksimalkan ekspor dan impor dalam pertanian yaitu yang pertama untuk meningkatkan daya saing petani lokal, yaitu dengan memberikan subsidi atau bantuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Selanjutnya, untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada petani tentang teknik pertanian yang tepat. Selanjutnya, peningkatan akses terhadap modal kepada petani untuk peralatan dan teknologi baru. Yang kedua, untuk diversifikasi ekspor, yaitu mendorong petani untuk mengembangkan berbagai produk pertanian dengan nilai tambah. Selanjutnya, melibatkan lebih banyak komoditas dalam pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada produk tertentu dan mengeksplorasi pasar baru untuk produk ekspor tersebut. Yang ketiga, yaitu proteksi pertanian lokal melalui kebijakan tarif dan non-tarif. Mengadopsi kebijakan proteksi seperti tarif impor untuk mencegah produk luar negeri yang lebih murah mendominasi pasar lokal. Selanjutnya, menerapkan kuota impor atau regulasi terkait yang mendorong pengembangan produk domestik dan kebijakan subsidi atau bantuan bagi petani yang menghadapi tekanan harga akibat impor murah.
Yang keempat yaitu pengembangan infrastruktur pertanian. Dengan meningkatkan akses terhadap pasar global, dengan membangun infrastruktur yang baik dan investasi pada teknologi dan sistem distribusi yang tepat. Kesimpulannya yaitu ekspor dan impor memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pertanian dengan memberikan manfaat berupa peningkatan pendapatan, diversifikasi produk, dan akses ke teknologi yang mendukung efisiensi produksi. Ekspor membuka pasar global, meningkatkan daya saing produk, serta menciptakan lapangan kerja. Sementara impor memastikan ketersediaan bahan baku dan teknologi yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada ekspor atau impor dapat menimbulkan tantangan seperti ketidakstabilan harga dan pasar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang dari pemerintah untuk melindungi petani lokal, mendorong inovasi, dan menjamin keberlanjutan ketersediaan pangan domestik dengan mengutamakan hubungan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga petani. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.